depan itu, waktu kita ke bawah itu posisi dia itu sebelumnya balik ke jurang. Yang kesurupan itu udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renal Setiawan. Kali ini saya akan menceritakan hal-hal mistis yang mengalami oleh seorang narasumber saat mendaki Gunung Salak. Halo Man. Jadi gimana nih awal mulanya kamu mengalami hal-hal yang janggal saat mendaki Gunung Salak? Jadi kita mulai dari awal dulu ya, dari awal pendakian. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iman Abdurrahman. Saya asal dari Sukabumi. Itu aja sih. Yang pertama itu saya mengikuti event yang diadakan sama suatu komunitas yang ada di Cicurug, Sukabumi. Itu kalau nggak salah itu tepat tanggalnya tanggal 15 Juli 2015. Itu udah lama juga. 5 tahun. Iya betul. Dari situ kita mau ngerencanain kita ikut ke event tersebut. Kita udah ada teman gitu kan, kita udah sharing gitu, udah nyiapin juga fisik, mental, logistik segala macamnya kita udah ready gitu. Udah siap. Pas di hari H kita itu nggak ikut sama kumpul pertama gitu. Jadi panitia sama peserta yang pertama itu udah berangkat duluan, kita nyusul dari bawah. Jadi regu pertama udah duluan, kamu nyusul Gitu. Jadi yang pertama itu dia duluan itu pada hari Sabtu. Sabtu siang. Kita nyusul itu Sabtu sore, agak ke sore sih, jam 3 sore kita berangkat. Kita di situ berangkat dari rumah, kita minta doa dulu, izin dulu kan segala macamnya ya, anak-anak juga kan sama. Kita naik itu berlima. Saya, teman saya berempat. Habis dari itu kita naik, kita istirahat pertama di base camp di Villa Abah. Kita rehat dulu di sana, kopi break santai, ngerokok dulu dikit. Terus habis itu kita habis asar kita OTW. baru berangkat ke atas. Nah, dari perjalanan pas di pintu gerbang juga teman saya udah ada yang ngerasain hal-hal aneh gitu. Kayak, "Man, firasat gua gak enak nih." Gua kan, "Kenapa lu?" "Agak apa-apa, agak gak enak doang." udah punya feeling gak enak Ya gitu. Nah, habis dari itu kita terus berangkat sampai jam nyampe pos 1 jam 4. Terus di pos 1 juga rehatnya cuma dikit doang, terus naik lagi pos 2. Nah di pos 2 kita agak banyak, soalnya kita lapar juga kan ya. Habis dari itu kita habis makan udah beres, kita naik ke atas pos 3. Di pos 3 itu jam 5-an sampai hampir maghrib dah di pos 3. Nah di pos 3 habis kita naik di pos 3 itu kita rehat, ketemu anak-anak yang lain, ketemu panitia gitu, kumpul kopi, sharing lah sama anak-anak yang lain, santai-santai. Di pos 3 itu udah ada banyak tenda, kita udah gak kebagian lahan lah di situ. Bagian tempat Ya, udah kebagian tempat. Nah habis itu kita gak percaya ada bocah kecil sekitar umur 7 tahunan, dia naik sendiri, masih pakai baju seragam sekolah. Dia naik, pas dia nyampe di pos 3 dia duduk. Pas duduk di pohon itu, di atasnya itu ada monyet gitu. Itu kira-kira jam berapa? Itu hampir maghrib sih, Hampir. Nah habis dari itu kan sama panitia juga ditanya dia mau kemana. Kata dia mau nyamperin ayah, katanya ayahnya ada di atas, katanya udah ada di puncak duluan. Nah pas itu dia dikasih roti, gak mau, dia cuma minta air doang, "Bang, minta air," gitu doang. Habis itu dia langsung, anak 7 tahun sendirian. nah itu sendirian ya. Dia naik, terus pas udah minta minum, siap bentar dia langsung naik
naik langsung ke atas. Nah, Lanjut lagi dia, Lanjut. yang anak kecil itu. ya, nah, dari situ kru kita kan berlima ya, kita maka kita di sana nunggu maghrib dulu, sholat dulu, isoma lah istilahnya. Habis itu setengah 7 atau jam 7-an kita berangkat lagi. Soalnya di pos 3 udah gak memungkinkan kita buat camp. Soalnya udah gak ada lahan buat camp itu udah gak ada gitu, udah sama yang lain. Nah dari situ kita naik itu sekitar jam 7-an sebelum isya. Kita naik nyampe pos 4 itu jam 8 lebih, jam 9 gitu, jam 9 kurang lah, sampai pos 4. Nah di pos 4 itu udah agak malam, teman-teman juga udah ngedesak buat camp lah di sini, rehat itu. Tapi di posisi pos 4 itu gak ada lahan yang rata buat dibikin tenda gitu. Dan saya inisiatif, saya bilang ke anak-anak nanti di pos 6 ada teman saya yang bisa nyediain tempat buat kita lah, buat kita bikin tenda, buat ngopi, buat santai gitu. Nah, habis dari itu kan kita istirahat sampai jam 9 lewat, kita berangkat lagi lanjut pos 5. Nah di pos 5 itu kita santai lagi gitulah, istirahat lagi. Itu belum ada hal-hal menjanggal? Belum. Nah, nyampe sebelum pertengahan pos 6 itu kan teman-teman kita udah ada di situ. Kita ke situ, kita nyamperin, kita bincang-bincang. Nah, belum ada hal yang aneh ya. Kita diriin tenda. Lian juga teman saya yang ada di TKP itu bikin buka lahan buat kita, buat satu tenda gitu. Nah, habis itu kita yang lain pada masuk soalnya udah capek juga kan di jalan, rehat pada tidur anak-anak yang istirahat. Kerulian juga sama tidur. Yang di luar itu cuma saya, Lian sama Yundani bertiga di luar. Kita ngopi. Nah rokoknya yang kayak gini nih, kita ngerokok kayak gini, ngelinting sambil ngopi, enak kan ya, suasana malam. Pas itu sebelum pukul 12 kalau salah. Yundani itu dia agak beda dari cara ngomong. Dia bahkan gak ngomong sama sekali gitu ya. Nah, habis dari itu Rian itu ke Yundani nanya, "Yun lu kenapa?" Kata Yundani dia nggak nyaut. Kata Rian, "Ini orang kenapa nih?" Katanya. Rian habis itu Rian colek Yundani, pas dilihat matanya udah merah. Udah merah gitu. Udah janggal banget lah, itulah. Udah janggal, udah kelihatan juga. Udah gak normal lah. Udah gak normal, absurd parah lah di situ. Bis dari itu saya dengar jelas sama Rian, itu di atas ada yang ngaji. Kayaknya tidak tahu di puncak, tidak tahu di pos 6, tapi ada yang ngaji. Kedengaran keras banget, tapi di atas. Dan itu suaranya itu cewek. Yang ngaji cewek. Yang ngaji itu cewek. Habis dari itu Yundani itu sempat gak sadar gitu. Dia sempat gak sadar. Yang matanya merah itu. Sempat gak sadar. Dia sempat, kalau kita bilang sih kesurupan lah. Dia kesurupan. Dan Rian itu coba buat menangin si Yundani. Dan di situ gak ada yang berani keluar tenda sama sekali. Di situ ada 4 tenda, tapi gak ada satupun yang mau keluar karena takut. Iya pasti. Nah dari situ Rian bilang ke saya, "Man, panggilin anak-anak yang di atas. Siapa tahu ada yang bisa nolongin gitu kan ya." Saya inisiatif berangkat ke puncak sendiri ke atas. Nyamperin panitia yang ada di atas, siapa tahu kan ada yang bisa gitu ya. Bisa bikin sadar. Nah, bikin normal lagi nih anak. Saya naik ke atas itu nyampe setengah 2 ke puncak. Pagi. Malam. Nah, habis dari itu di sana ketemu anak-anak yang lain kan ya, lagi pada ngopi juga kan panitia. Saya bilang ke panitia, "Bang, di bawah ada yang kesurupan." Nah dari situ dia si panitia juga bilang, "Di mana?"
di sebelum pos 6. Sebelum pos 6. Kita diriin tenda di situ. Teman saya sih ya udah tuh langsung aja ke bawah, kata abang-abang yang ada di atas. Nah dari situ yang berangkat ada 4 orang, Mandoy, Babon, Fikri, Nabi, berempat. Kita turun ke bawah. Abis kita turun ke bawah itu sekitar jam 3-an, soalnya kita lari, cepat lari. Dari atas ke bawah lari. Nah dari situ Rian sama Yundani itu posisinya kayak yang lagi berantem gitu. Rian sama yang kesurupan. Yang kesurupan gitu, kayak yang berantem. Nah abis itu si Uwa Mandoy nyuruh komandoin anak-anak buat megangin si Yundani. Nah dan Jua itu ngelipin sendok ke sela-sela jarinya. Jari si yang kesurupan. Nah, habis itu dia tekan, dia baca ayat kursi, baca Al-Quran gitu ya. Di situ si nya hilang, yang kesurupannya hilang. Dan sebelum hilang itu dia bilang, kan gua tanya, mana arek naon masuk jelema ieu sebelum dia sadar. Kalau bahasa Indonesianya sih, kamu mau ngapain rasukin barang ini ya gitu ya. Yang kesurupan itu bilang, ayang mau ayah di dekat maut kabeh. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini tuh, saya mau yang ada di sini mati semua gitu ya. Nah habis dari itu kan gua juga makin kepancing lagi kan ya emosinya. Dia terus pegangin anak-anak, komandoin anak-anak buat megangin si Yundani tersebut. Nah habis dari itu kan udah hilang tadi ya, udah hilang. Nah udah sadar lagi, si Yundani dikasih teh, dikasih masukan dari abang-abang yang panitianya juga ya. Nah habis dari itu sih udah mulai gak mencekam banget lama gitu. Anak-anak udah mulai normal. Udah normal lagi. Anak-anak juga coba istirahat buat besok naik lagi kan ke puncak. Nah, habis itu kita naik puncak. Pagi tiba kita nyiapin makanan buat kopi buat anak-anak kan ya, buat yang ceweknya apalagi kan ya. Kita udah nyiapin itu semua, kita isoma, udah sholat subuh, makan, udah enak badan. Jam 7 kita start ke atas. Jam 7 pagi mulai naik lagi ke atas. Nah habis kita di atas itu kita yang kalau nggak salah jam setengah 9 kita nyampe ke atas di puncak. Sana kan ketemu yang lainnya, anak-anak yang lain. Di situ saya penasaran siapa sih yang malam ngaji. Penasaran. Pas saya lihat ke tenda yang ujung kan ada ya yang sekerompolan anak-anak, sekerompolan bapak-bapak gitu ya. Gak tahu niatnya mau ngapain, gak tahu pokoknya. Itu pas saya samperin itu, sedangkan sependengaran saya waktu malam itu yang ngaji itu cewek semua, gak ada yang cowok gitu ya pendengaran saya. Tapi pas saya kesana itu cowok, realnya cowok semua. Di atas cowok semua, gak ada cewek. Gak ada cewek. Habis itu kan saya juga, wah nih emang udah gak benar nih suasana. Emang udah ada yang niat gak baik gitu ya naik Gunung Salak. Habis itu kan ada salah satu dari panitia juga yang nyamperin. Gak tahu itu bicara apa, saya cuma bisa liatin aja dari belakang pelang, soalnya kita duduknya di belakang pelang. Ini kan ada pelang, kita di belakangnya. Belakang pelang kita lihat ke arah kanan itu ada panitia yang ngobrol sama orang-orang yang maksud lain Gunung Salak. Nah, habis itu kan kita rehat dan acara pun itu jam 10 jam 11-an itu mulai.
jam 11 pagi. Jam 11 pagi itu acara intinya mulai, yaitu bersih-bersih Gunung Salak. Nah, dari situ kita bersih-bersih di puncak, bersih-bersih. Nah, habis bersih-bersih kita rehat lagi, makan, soalnya zuhur juga kan ya. Istirahat. Nah, habis zuhur kita semua turun ke bawah. Nah, dari puncak ke pos 3 itu gak butuh waktu lama sih, paling 1 jam lebih itu. 1 jam lebih. 1 jam lebih anak-anak itu juga sambil opsi, jadi sambil jalan sambil mungutin sampah, Sambil bersih-bersih lah. nah dari situ juga kita nyampe pos 3. Di pos 3 kami ketemu anak-anak lain, kita satuin sampah yang kita dapat ke satu tim. Itu kita dapat banyak banget sampah. Ada beberapa karung yang kita dapetin dari opsi tersebut. Nah, habis itu sih kita habis ngopi itu kita pulang. Yang lain itu pulangnya duluan. Regu kita itu belakangan. Soalnya kan ada cewek yang lagi mens juga ya, yang haid. Dari situ kan ada yang head ya, teman dari regu saya itu ada yang head. Kita santai dulu lah, soalnya gak buru-buru juga kita turun. Karena udah deket ya. Karena udah dekat juga, sama mau nikmatin aja perjalanan sih. Itu aja sih, sama anak-anak kan suka pada foto-foto dulu kan di bawah. Nah, habis itu kita jam berapa ya? Nah, lebih kita jam 4 itu start turun, regu terakhir start turun. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Kita nyampe Villa Aba itu jam 6 sore. Pagi. Kita nyampe maghrib di sana. Oh iya, ada yang lupa juga tadi pas waktu si Wendani kesurupan itu, waktu kita ke bawah itu posisi dia itu sebelumnya balik ke jurang. Yang kesurupan itu udah ke arah jurang. Dia itu ke arah jurang. Kita udah liatin apa, si Rian juga udah ada di posisi dia itu udah ada di pohon. Tahu itu habis ngapain nggak ngerti juga sih. Tapi yang abang-abang yang lihat itu, Rian itu sebelumnya itu kayak berantem gitu, ribut gitu sama yang kesurupan. Nah, itu aja sih yang saya lupa tadi. Terus habis kita di bawah di abang, kita ceritain semua ke abang-abang. Kita ada instruksi juga buat tetap safety kalau naik ke Gunung Salak gitu. Jangan sompral, Harus sopan lah. harus sopan. Jaga teladan. Mau gimana, mau kecilnya mau tingginya gak seberapa juga, yang namanya gunung jangan diremehin lah. Sopan santunnya dijaga, itu aja. Nah, balik lagi ya, kita kan udah di bawah, udah rehat, kita udah pembagian door prize juga. Teman saya juga pada cerita lah mistis ini itu dah saya gak dengar, saya gak mau dengar, soalnya saya yang ngalamin, saya gak mau dengar. Nah, teman-teman asik cerita, saya ke Abah, saya konsultasi, saya cerita yang mau saya Abah. Cerita yang kamu alami. Abah juga bilang katanya itu bukan penghuni Gunung Salak, itu lain. Soalnya pernah juga sebelumnya teman saya juga ada yang kesurupan, tapi nggak bilang kayak gitu. Dia itu bilangnya itu pakai bahasa Sunda lemes gitu. Dia bilang yang di sini tolong jaga sopan santunnya, etikanya jaga kayak gitu. Kalau itu fix itu penunggu Gunung Salak yang ingetin lah. Kalau yang tadi yang si Yundani itu beda kasus, dia itu bukan penghuni Gunung Salak kayaknya, kata si Abah itu. Nah, sehabis itu kan udah malam juga ya, udah berhubung anak-anak kan, kita ada yang bawa cewek juga. Kita tuh turun sampai itu kita naik angkutan. Ada dari naik kendaraan, panitia ada yang nyediain
kendaraan, kita turun pulang, kita nyampe Gang Cimlati, soalnya kita naik lewat jalur Cicurug, Cimlati Cicurug. Lewat jalur Cimlati. Lewat jalur Cimlati, kita turun, kita nyampe Gang Cimlati itu udah agak malam, warung-warung juga udah pada tutup Pasti. soalnya malam kan ya. Nah di situ kita anak-anak ada yang pulang, ada yang nginep di rumah, ada yang kelayaban, tahu kemana lah. Habis dari itu udah itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari cerita saya waktu pendakian Gunung Salak itu. Jadi gimana nih perasaan kamu saat mengalami hal-hal mengganjal gitu saat ini? Sok sih ada ya, ini kan, tapi bukan yang pertama kali gitu ya. Jadi pernah mengalami juga gitu yang lain. hal-hal lain gitu. Terus sok ada senangnya, ada dapat keluarga baru soalnya kan ya. Iya. Itu aja sih. Mungkin segitu saja cerita dari teman saya. Mungkin ada pesan terakhir, Man? Pesannya buat teman-teman pendaki semua, setinggi-tingginya gunung, serendah-rendahnya gunung, mohon jangan untuk diremehkan gitu. Jaga sopan santunnya, etikanya, attitude-nya, semuanya persiapin dengan matang sebelum pendakian, karena safety itu dari diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oke, saya tambahin satu lagi, jaga juga omongannya. Mungkin segitu saja cerita dari teman saya. Tunggu cerita-cerita selanjutnya.